Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Kenzi Asra Biraladia dan di sini saya ingin menjelaskan apa itu aljabar. Aljabar sendiri adalah suatu cabang fundamental dalam matematika yang berfokus pada studi tentang simbol dan aturan. Dan aljabar pada dasarnya adalah bahasa matematika yang menyatakan hubungan dan memecahkan misteri bilangan yang tidak diketahui. Dan dalam aljabar itu ada yang namanya fungsi simbol. Fungsi simbol ini eh, biasanya itu dipresentasikan dengan huruf seperti X, Y, Z, A, dan B, atau biasa yang kita sebut dengan kata variabel. Dan juga dalam aljabar itu ada yang namanya sistematisasi masalah, yang penggunaannya dalam aljabar memungkinkan penyelesaian masalah yang kompleks dengan cara yang jauh lebih sistematis, terstruktur, dan efisien dibandingkan dengan menggunakan metode aritmatika biasa. Dan selanjutnya, itu ada komponen dasar dan bentuk aljabar. Setiap bentuk aljabar adalah kombinasi dari beberapa elemen kunci. Memahami komponen-komponen ini itu sangat penting untuk dapat memanipulasi persamaan dengan benar. Nah, salah satu itu ada namanya variabel, yang seperti yang kata tadi, bahwasanya variabel ini tuh adalah sebuah simbol yang tidak memiliki nilai tertentu atau nilai tersebut tuh harus kita cari. Nah, dan nilainya ini tuh dapat berubah dalam persamaan yang berbeda. Lalu yang kedua tuh ada yang namanya koefisien. Itu adalah angka yang mengalihkan variabel dalam 2x. Angka 2 adalah koefisien. Contohnya tuh seperti kalau misalnya ada 3x sama 6y. Dan koefisiennya tuh adalah bagian angkanya, 2 sama 3-nya. Itu bagian koefisien. Jadi koefisien x-nya itu adalah 2 dan koefisien y-nya itu adalah 3. Lalu untuk konstanta itu adalah bilangan yang tidak terhubung atau tidak berkaitan langsung sama variabel atau nilai yang nggak diketahui itu. Jadi contohnya itu seperti kalau misalnya ada persamaan kayak 3x plus 6y plus 5. Nah, konstantanya itu ada pada titik 5. Jadi x, y-nya itu variabel, 2, 3-nya itu koefisien, dan 5 sendiri yang tidak terhubung sama variabelnya itu adalah nilai konstantanya itu. Kemudian ada yang namanya pangkat. Dan ini tuh menyatakan perkalian berulang dari suatu bilangan. Misalnya itu A pangkat M dikalikan sama A pangkat N. Dan ini tuh cara perhitungannya adalah kalau misalnya dia tuh dikalikan, atau contohnya seperti 5 pangkat 2 dikalikan sama 5 pangkat 3. Jadi nanti pangkat di antara dua bilangan tersebut itu ditambahin aja. Jadi karena bilangan utamanya itu adalah 5, yaitu sama kan antara sama-sama nilai A. Jadi nanti bagian pangkatnya itu tinggal ditambahin aja. Kalau misalnya atau contoh lainnya tuh seperti 3 pangkat 2 dikalikan sama 3 pangkat 5. Jadi nanti hasilnya itu tetap 3, tapi pangkatnya tuh ditambahin aja. Jadi nanti ada 8. 3 pangkat 8. Kemudian selanjutnya tuh ada yang namanya logaritma, yaitu operasi kebalikan dari perpangkatan, mencari pangkat yang diperlukan untuk mendapatkan suatu bilangan. Contohnya tuh ada logaritma A dalam kurung X ya. Dan ini tuh seperti dipisahkan antara dua variabelnya. Jadi log A X sama log A Y. Lalu untuk selanjutnya itu ada yang namanya operasi aljabar lanjutan dan aplikasinya atau pengaplikasiannya. Manipulasi aljabar tidak berhenti pada penjumlahan dan pengurangan saja, melainkan perkalian juga dan perpecahan. Dan ini adalah kunci untuk persamaan yang lebih kompleks. Dan pengaplikasian aljabar itu bisa dalam keuangan, contohnya itu seperti mengelola anggaran, bunga, dan investasi. Kemudian ada lagi pemrograman, itu bisa dalam konteks algoritma dan logika kondisi dalam kode. Terus ada lagi itu analis data. Dia tuh model statistik dan regresi untuk wawasan. Nah,
Jadi pengaplikasian terhadap aljabar itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi terkadang kita tuh nggak tahu bahwasanya itu adalah salah satu rumus pada aljabarnya itu sendiri. Kemudian aljabar itu nggak lebih dari sekedar angka. Aljabar adalah kerangka berpikir yang kuat. Menguasainya berarti memiliki keunggulan dalam memahami struktur, hubungan sebab akibat, dan menyelesaikan masalah apapun yang dihadapi. Pertama itu, aljabar sendiri tuh dapat eh, meningkatkan logika yang kritis. Aljabar itu memaksa otak untuk berpikir struktur dan menemukan solusi terbaik dari serangkaian langkah yang logis. Kedua, sebagai pondasi ilmu pengetahuan. Fisika, teknik, kimia, dan ekonomi semuanya dibangun di atas prinsip-prinsip aljabar untuk memodelkan fenomena alam dan sosial. Kemudian yang ketiga itu adalah memahami dunia modern. Nah, dari algoritma, media sosial itu adalah sistem navigasi GPS. Teknologi modern tidak akan ada tanpa dasar aljabar itu sendiri. Yang berarti mepresentasikan atau menjelaskan bahwasanya aljabar itu digunakan dan benar-benar berpengaruh dalam perkembangan uh, dunia industri, dunia ilmu pengetahuan. Jadi aljabar nih selalu digunakan gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.